Kembali lagi pada video lanjutan dari serial belajar JavaScript dasar. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan di fungsi iMacros itu sendiri ya. Di pembahasan tentang fungsi iMacros, ini yang paling penting ya. Jadi kalau materi sebelumnya yang itu tentang menampilkan output variabel dari data dan pengenalan JavaScript, itu hanya video pengenalan dari teman-teman. Nanti kalau ke depan saya ngomong variabel, ngomong tipe data, kemudian menggunakan console log, itu teman-teman sudah tahu karena sudah pernah saya bahas. Nah, sekarang masalah tentang fungsi dari iMacros itu sendiri, agar script yang kita buat, iMacros yang kita buat ya, itu bisa jalan di JavaScript. Itu perintahnya atau yang perlu teman-teman tahu. Di sini saya akan mengenalkan 4 fungsi ya. Jadi 4 fungsi ini punya peranan masing-masing. Yang pertama, ini adalah fungsi IIM playcode. Saya besarkan ya. Yang pertama adalah fungsi IIM playcode, kemudian buka dan tutup kurung. Ini adalah fungsi yang fungsinya untuk menjalankan perintah iMacros atau menjalankan kode iMacros di dalam JavaScript. Ya, nanti tentunya kode iMacros yang sudah kita buat di dalam IIM itu akan kita masukkan ke sebuah variabel dulu, baru nanti kita bisa jalankan. Ataupun tanpa variabel juga sudah bisa. Oke. Kemudian nanti ada juga kemudian yang kedua adalah IIM display. IIM display itu fungsinya adalah untuk menampilkan info berupa teks yang biasanya nanti teman-teman akan tahu ya. Nanti akan muncul berada di pojok kiri bawah. Di sini. Ya, nanti prakteknya gimana? Kita nanti nantikan prakteknya sendiri. Yang ketiga adalah fungsi IIM set. Ini fungsinya adalah untuk menentukan variabel yang kita buat di dalam JavaScript agar bisa berjalan juga di dalam iMacros, gitu ya. Kalau di video-video di iMacros basic, iMacros dasar, saya sudah menjelaskan tentang membuat variabel di dalam iMacros ya. Yaitu dengan cara membuatnya adalah dengan cara set, kemudian nama variabelnya dan value-nya atau isi variabel itu sendiri. Nah, itu tidak bisa dijadikan satu. Jadi variabel di JavaScript, variabel di iMacros itu beda. Ya, tidak sama. Namun menggunakan fungsi IIM set itu akan kita akan istilahnya mengconvert dari JS agar bisa dibaca, bisa kita masukkan di dalam IIM itu. Kemudian berikutnya adalah fungsi IIM getLastExtract. IIM getLastExtract ini fungsinya adalah untuk menampilkan atau mengambil nilai dari hasil dari ekstrak di dalam IIM ya. Jadi kita kalau di IIM itu kan bisa mengekstrak sebuah data dari website ya menggunakan kode IIM. Nah, hasil ekstrak tersebut bisa kita sedot atau bisa kita ambil, istilahnya kita tampilkan atau kita ambil di dalam JavaScript menggunakan rumus ini, menggunakan fungsi ini. Nah, untuk masing-masing penggunaannya saya akan jelaskan satu persatu dulu ya. Yang pertama adalah penggunaan IIM playcode. Nah, sekarang coba teman-teman buka kode editornya. Belajar JavaScript ini saya anggap sudah paham, saya akan hapus. Oke. Atau ini akan saya komentarin aja. Komentarin atau dikomentarin teman-teman. Kalau saya ngomong dikomentarin itu artinya baris kode ini akan saya disable atau nonaktifkan biar tidak kebaca JavaScript itu ya. Jadi untuk mengomentarin itu di depannya cukup kasih tanda garis miring double seperti ini ya. Artinya kalau di sini saya kasih garis miring double, di belakangnya baris di belakang akhir dia tidak akan dibaca oleh JavaScript. Ya, kita bisa kasih tanda depan seperti ini. Atau dengan cara gampangnya kalau saya menggunakan
sublime text, ini tinggal saya saya blok, kemudian pencet Ctrl garis miring. Selesai. Semuanya akan otomatis dikomentarin. Nah, ini coba saya save, kemudian saya akan mencontohkan dari halaman atau membuka sebuah halaman seperti itu ya, atau mengetik atau menggunakan di Google. Kita record, pilih yang tag, kemudian di sini saya akan buka Google. Lalu saya akan mengetikkan belajar JavaScript. Lalu saya klik search, saya stop. Oke, kita lihat di sini. Di dalam current.im ada hasil record kita. 1, 2, 3 saya hapus, kemudian nah ini kita akan convert, kita akan ubah menjadi JavaScript agar bisa berjalan di dalam JavaScript ya. Kita copy, pilih semua, kita copy, kemudian pindah ke sini dan kita paste di sini. Nah, kira-kira kalau seperti ini saja akan jalan atau enggak ya? Kita save, kita coba langsung kita tes. Ini kita tutup ya. Kita play. Pasti akan error di sini ya. Syntax error, ada missing, before dan sebagainya. Ya, kenapa error ya? Karena memang JavaScript tidak mengenali ini bahasa apa yang dimasukkan ke sini kan gitu. Nah, solusinya adalah kita harus memasukkan semua kode ini menjadi di dalam sebuah variabel. Oke. Nah, ini coba kita hapus saja. Kemudian saya di sini membuat sebuah variabel, misalkan var misalkan Google sama dengan kita masukkan baris pertama, pastikan karena ini berupa string ya, berupa teks kan panjang bukan angka. Jadi ini berupa number. Tipe datanya adalah number. Kita kasih tanda petik. Boleh tanda petik double, misalkan saya pakai double ya. Oke. Kemudian kita masukkan ke sini. Current IM kita copy satu-satu. Kemudian kita masukkan ke sini. Paste. Ya. Kemudian di bawahnya kita nggak boleh pakai var lagi ya. Kita harus pakai karena var itu untuk membuat ya. Jadi kalau untuk menambahkan lagi tadi seperti apa? Tinggal ketik aja Google sama dengan seperti ini ya. Oke, saya akan bikin karena tadi 3 baris, saya akan bikin satu lagi biar tinggal kopas saja. Oke, kita sudah bikin sebuah variabel baru bernama Google di mana isinya adalah URL GoTo, tag post, dan sebagainya. Nah, kira-kira kalau seperti ini bisa nggak ya? Kalau teman-teman seperti yang di video sebelumnya, kalau seperti ini artinya ini adalah menindih, ya. Jadi dia akan tidak akan bukan dijumlahkan karena tidak ada perintah untuk menjumlahkan, ya. Karena di sini saya buat sebuah variabel Google berisi URL GoTo, kemudian saya di bawahnya pakai Google sama dengan tag post, artinya yang di atas akan ditimpa, akan dihapus dan diganti ini, gitu ya. Kalau seperti ini tidak boleh, harus seperti ini. Kalau penjumlahan Google sama dengan Google plus seperti ini ya. Ini juga, jadi dia akan ditambahkan, yang atas akan dimasukkan. Ini juga sama seperti ini. Cuman karena tadi di video sebelumnya sudah saya bahas kalau seperti ini adalah pemborosan kata ya. Rumusnya di sini akan boros kata. Maka di sini akan kita persingkat atau menggunakan mode simple, yaitu dengan menambahkan plus di sebelum sama dengan. Fungsinya sama. Oke ya. Jadi untuk kode iMacros kita sudah kita masukkan ke dalam satu variabel bernama Google. Nah, gimana cara menjalankan ini? Apakah seperti ini sudah cukup? Kita coba save, kita buka lagi dan kita play. Apa yang terjadi? Ternyata tidak terjadi apa-apa. Karena apa? Karena memang kita belum ada perintahnya untuk menjalankan ini.
Kita cuman bikin variabel dan variabel Google ini kita isi. Sudah itu aja, belum ada perintah apa-apa. Nah, untuk menjalankan ini kita menggunakan fungsi IIM playcode. Oke, kita coba langsung ke sini. IIM kecil semua, playcode, P-nya besar, kode, C-nya besar, buka dan tutup kurung seperti ini. Ya, baru variabel Google yang atas ini kita masukkan di sini. Oke, tadi ada yang lupa, nggak usah lupa nggak gini ya. Kita save dan kita buka Palemunnya. Coba kita play. Nah, harusnya jalan, tapi kenapa kok error? Itu ya. Dan kita baca dulu format errornya. Ada errornya kenapa? Ada wrong format of URL comment. Loh, kok error ya? Kenapa ya? Kita coba telusuri. Padahal di sini untuk URL-nya sudah nggak ada error. Ya, jadi yang perintahnya ada URL goto-nya ada salah format, tapi di sini harusnya nggak ada yang salah. Kenapa kira-kira? Karena ya, coba sekarang IM playcode-nya ini kita komentarin dulu dan kita lihat di dalam alert ataupun di Windows Console ya. Kita pakai alert aja atau alert kemudian Google-nya kita paste. Kita lihat hasilnya dulu ya. Coba kita play. Nah, bisa kita lihat di sini URL goto.google.com/tagpost1 tipe input. Nah, ternyata masalahnya di sini semuanya dianggap menjadi satu baris. Ya, tidak ada garis baru. Padahal kalau di Imacros itu setiap tindakan harus dalam satu baris. Coba kita lihat di konsol. Window.console.log ini ya, save, kemudian kita play. Kemudian klik kanan, inspect elemen, konsol. Nah, di sini bisa lihat. URL goto dan sampai belakang ternyata berada menjadi satu baris. Ini masalah, ya, dan tidak akan berjalan. Kita harus memberikan new line atau memisahkan ini dengan enter. Caranya kita tambahkan karakter \n. Itu adalah karakter untuk new line atau garis baru. Semuanya harus kita tambahkan di belakangnya. Nambahkannya kalau karakter gini harus masih berada di dalam tanda petik ya. Karena ini masih berupa string. Semuanya kita kasih. Oke, sekarang coba kita pakai IM playcode, kita hilangkan komentarnya. Windows Console-nya kita biarkan. Ya, sambil kita lihat di konsolnya. Ini kita hapus, kita play. Ternyata jalan. Kita cek di konsolnya. Nah, di konsolnya sudah terlihat ya menjadi 3 baris URL goto google.com, kemudian 1 2 3. Ada 3 baris, artinya perintahnya sudah benar. Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui ya, kalau misalkan teman-teman sebelumnya sudah pernah utak-atik Google kode Imacros JavaScript dari hasil orang lain, penjelasannya di sini. Jadi kenapa di belakang string atau di belakang kode pasti ada plus garis miring n ya, backslash n. Atau mungkin ada yang seperti ini juga penggunaannya. Nah, kalau seperti ini sama saja, cuman menurut saya seperti ini adalah pemborosan. Karena apa? Karena di sini ada petik, kasih plus, petik lagi. Padahal kalau kita hapus ini juga sama saja. Ya, biar tidak terjadi pemborosan. Kalau ada pemborosan kata, kalau kita codingannya ya kalau cuma 10-20 baris. Kalau ternyata codingan kita ada puluhan ribu baris, maka itu akan membengkak atau memperbesar ukuran file kita. Oke ya. Jadi untuk ini kalau kita menjalankan di dalam mode variabel, kita masukkan kode-kode ini di dalam variabel. Ya, kalau misalkan yang kedua kita juga bisa, tapi tanpa kita masukkan variabel. Seperti apa caranya ya? Jadi ini kan pakai IM playcode dan variabelnya kita masukkan sini. Kalau tanpa variabel cukup seperti ini. Ini saya komentarin. Ya, ini saya komentarin semua juga. Ini juga kita komentarin aja.
Nah, kita bikin baru di sini. Nah, langsung kita kasih panggil perintahnya di dalam im playcode. Im playcode seperti ini. Kemudian jangan lupa karena kode yang kita panggil adalah string, kita pakai tanda petik di sini. Baru di sini masukkan kode imafrostnya. URL goto sama dengan, misalkan di sini kita panggil google.com. Kemudian ini juga kita masukkan lagi tag post ini ke sini. Jangan lupa kita kasih new line garis \n, kita paste di sini. Ini saya word wrap dulu. Kemudian yang terakhir kita masukkan di sini juga. Ya, meskipun di sini berada dalam satu baris, tapi di sini kita pisah dengan enter ya, new line seperti ini. Oke, kalau seperti ini kita save. Jadi tanpa memasukkan ke variabel. Apakah bisa berjalan? Kita coba close dan play. Ternyata jalan. Oke, seperti itu teman-teman ya. Itu penggunaan IEM playcode dengan dua metode, bisa langsung input kodenya seperti ini, atau bisa menggunakan variabel terlebih dahulu seperti yang atas ini. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi video yang berikutnya.